Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview mengenai harga Bitcoin. Di saat Bitcoin dalam satu minggu ini tren turun, sempat jebol di harga 0,86 US dollar dan bertengger di harga stagnan di harga 1 dolar. Dan masa-masa konsolidasi itu ternyata tidak membalik tren secara signifikan. Ini masih menunggu momen, bahkan harga sekarang di harga 0,91 US dollar. Nah, sekarang apa yang menjadi pemicu untuk menaikkan harga dari posisi 0,91 dan stagnan di harga 1 dolar untuk mencapai rally ke 10 US dollar. Nah, ini teman-teman sudah banyak pengamat dari para ahli yang mengatakan bahwasannya Bitcoin ini dalam waktu dekat akan rally ya pertama dia, bahkan bisa disinyalir untuk menuju ke 10 dolar. Nah, kita lihat dulu market sebelum kita memulai mereview news ini dan juga mereaction news ini. Kita lihat dulu market posisi di CMC Coin Market Cap. Posisi harga Bitcoin sekarang di harga 0,91. Dia koreksi di 3% minus dari posisi harga 0,95. Nah, posisi harga teman-teman ini masih dalam situasi kondusif ya, masih aman. Sementara volume transaksi di 191 juta US dollar ya. Itu kalau dirupiahkan itu kurang lebih berapa itu? Nah, ini teman-teman ya. Coba kita lihat market. Market ini pertama dia listing masih di 5 ya. Itu yang di CoinEx belum masuk ke sini. Sudah masuk nih? Sudah masuk ya. Sudah ada ini. Nah, ini teman-teman ya, terus bertambah, exchange itu akan terus bertambah. Semakin banyak nanti exchange yang akan listing, yang melistingkan P-Network. Jadi nggak usah khawatir, masalah harga itu akan terdongkrak. Dan juga ini sedang di pendekatan persuasif antara pihak P-Network dengan pihak ini ya, pihak Biden. Ini MAC USDC. Kita lihat teman-teman ya. MAC USDC volume belum nih. Nah, itu teman-teman ya. Untuk market posisi sekarang di 0,91 ini bagus untuk tambah muatan ya. Jadi kalau harga dia terendah di 0,86 dan itu akan bertahan ya, tidak akan mudah-mudahan jebol level support 0,85. Ini sedangkan 0,91 ini market sudah berbalik arah, memantul sedikit ya. Memang harus butuh sabar. Sekarang tanggal 45 nih ya. Ini tanggal 25 Selasa. Nah, masih ada waktu 6 hari lagi untuk menunggu akhir bulan. Ya, momen-momen dia akan rally pertama dia Bitcoin ini. Bahkan banyak prediksi dalam waktu dekat bagi para ahli analis yang menyatakan bahwa itu akan rally dan akan membalik arah dari posisi tren bearish ke tren bullish. Nah, ini coba kita reaksi dari newsnya ya. Ada 4 faktor dongkrak harga P-Network dari 1 dolar menjadi 10 dolar. Meskipun harga P-Network saat ini berkisar 1 dolar, komunitas meyakini potensi ke depannya naik menjadi 10 US dollar atau bahkan lebih. Ada 4 faktor dongkrak harga Pi menurut para pakar kripto. P-Network telah muncul sebagai pemain penting dalam dunia mata uang kripto. Sejak kemunculannya menarik minat begitu besar dari para investor dan penggemar blockchain. Meskipun harganya saat ini berkisar di 1 dolar, banyak yang percaya bahwa potensi jangka panjangnya dapat membuatnya naik hingga ke 10 dolar atau lebih. Beberapa faktor utama dalam kontribusi pada lintasan naik ini membentuk masa depan Pi sebagai aset digital yang berharga. Jadi komunitas meyakini 1 dolar akan menuju ke 10 dolar rally untuk kedepannya itu teman, dan ini bukan hanya komunitas yang yakin.
Dan juga sudah banyak para analis terkemuka, pakar-pakar kripto menyatakan yang sudah saya upload di konten saya sebelumnya. Mereka memprediksi dalam waktu dekat akan membalik tren. Dari selama ini tren bearish, stagnan, konsolidasi, dan itu akan berbalik ke tren naik. Dan bahkan bisa signifikan menuju ke new ATH di atas $3, ya kemudian rally ke $10. Jadi kalau untuk menuju ke $10 itu mudah-mudahan tidak begitu sulit lah bagi untuk koin Picoin, bagi P-Network ya. Nah kemudian meskipun harga Picoin sempat tersungkur di bawah angka $1, namun bukan berarti tidak bisa bangkit dan meroket, sebab diyakini 4 faktor dongkrak harga P-Network, salah satunya pencatatan bursa utama. Yang pertama, ada 4 pemicu atau dongkrak ini. Peluncuran Open Mainnet, ini salah satu momen yang momentum yang menentukan nasib P-Network. Peluncuran Open Mainnet ini sangat dinantikan pioner. Saat ini P-Network masih dalam fase tertutup, terkendali, dan aksesibilitas eksternal yang terbatas. Setelah Open Mainnet diaktifkan sepenuhnya, Pi akan transisi menjadi mata uang kripto yang lebih liquid dan mudah aksesnya. Ini memungkinkan transaksi lancar di seluruh bursa dan dalam ekosistem keuangan lebih luas. Open Mainnet kemungkinan akan memfasilitasi peningkatan adopsi karena bisnis dan pedagang akan lebih percaya diri dalam menerima Pi sebagai bentuk pembayaran yang sah. Selain ini, hal ini akan menjadi dasar bagi pengembang aplikasi terdesentralisasi atau dApps dalam ekosistem Pi dan secara signifikan akan meningkatkan kasus penggunaan dan permintaan secara keseluruhan. Jadi dengan Open Mainnet ini teman-teman, ya yang sudah terlaksana KYC pada tanggal 14 Maret kemarin, itu akan lebih banyak mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran, dan juga para pengusaha ya ini untuk lebih percaya diri ya dalam menerima suatu pembayaran produk yang dia jualkan, baik properti, mobil maupun produk-produk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, dengan itu teman-teman, ini sudah terlewati fase mainnet, tetapi walaupun belum full, masih banyak yang gagal KYC itu, tapi ini terus P-Network mengadakan terobosan-terobosan baru. Secara historis, proyek-proyek blockchain utama telah menyaksikan apresiasi harga yang substansial setelah peluncuran mainnet secara penuh. Demikian pula P-Network juga akan mengalami lintasan yang sama, terutama juga berhasil integrasi dengan infrastruktur keuangan dan teknologi yang ada. Nah, yang kedua, adopsi untuk pembayaran dan transaksi dunia nyata. Nilai dari setiap mata uang kripto sebagian besar bergantung pada adopsinya sebagai media pertukaran, sementara perdagangan spekulatif dapat mendorong pergerakan harga jangka pendek. Pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan utilitas dunia nyata. P-Network telah membuat langkah maju ke arah ini dengan komunitasnya yang berkembang secara aktif menggunakan Pi untuk transaksi dan pembelian peer-to-peer. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dengan adanya kemarin Pipes, itu salah satu wujud aplikasi ya, mengaplikasikan secara realita, secara nyata bahwasanya komunitas itu menggunakan uang digital P-Coin ini sebagai alat pembayaran segala macam produk. Nah, Pipes ini salah satunya sarana untuk mengadopsi P-Coin ini secara meluas dan secara dalam lagi ya. Karena dengan e-commerce yang disajikan itulah akan banyak mengadopsi P-Coin, dan juga terobosan domain P yang diluncurkan serentak dengan Pipes itu. Dan domain P ini banyak sekali peminatnya serta perusahaan-perusahaan besar yang merapat membeli domain P untuk kepentingan perusahaannya. Nah, ini pun akan banyak mendapatkan omset dan adopsi P-Coin ini secara meluas di seluruh negara. Nah, jadi teman-teman ya, pemicu-pemicu ini ya itu salah satu untuk meningkatkan atau membuat Bitcoin ini akan rally dari $1 menuju ke $10. Next, ini kita akan lanjut lagi sedikit lagi ya. Beberapa pedagang dan platform daring
telah mulai menerima Pi sebagai pembayaran untuk barang dan jasa. Semua tren yang jika terus berlanjut dapat mempromosikan Pi sebagai alternatif yang layak untuk mata uang tradisional, karena semakin banyak bisnis dan penyedia layanan yang mengintegrasikan Pi ke dalam sistem pembayaran, maka utilitasnya akan meningkat. Selain itu juga akan meningkatkan permintaan dan berpotensi menaikkan harga. Selain itu, pendekatan Pi Network terhadap aksesibilitas pengguna yang ramah pengguna memungkinkan individu untuk menambang Pi melalui sistem yang ramah seluler tanpa memerlukan pengetahuan teknis dan perangkat canggih. Jika Pi dapat memperkuat perannya dalam transaksi sehari-hari, ini akan mendapatkan pijakan yang kuat dalam ekonomi digital yang memperkuat proposisi nilainya. Nah, jadi maksudnya teman-teman, kalau Pi Network ini perannya sebagai alat transaksi sehari-hari, kebutuhan sehari-hari dalam e-commerce, maka ini akan mendapatkan ya pijakan kuat ekonomi digital. Nah, itu kuncinya. Jadi bukan hanya digunakan alat pembayaran produk-produk yang mahal, rumah atau mobil, kalau dia sudah bisa digunakan secara aktif baik dalam komunitas maupun di luar komunitas sebagai digital money, alat pembayaran kebutuhan sehari-hari, maka ini akan melandaskan ekonomi yang kuat ya dalam dunia digital. Ketiga, kemitraan strategis dan pencatatan di bursa utama. Ini juga salah satu faktor dongkrak harga Pi akan mendatang ya. Faktor utama lainnya untuk pertumbuhan harga Pi adalah potensi pembentukan kemitraan strategis, namun yang terpenting adalah pencatatan di bursa utama mata uang kripto terkemuka. Nah, ini target ya untuk melisting ke Binance. Tadi sudah upload kontennya, salah satu yang harus dipenuhi untuk supaya segera listing di Binance. Nah, ini target, dan juga ada juga yang targetnya Coinbase ya, dan exchange lain yang masuk dalam skala 10 besar. 4, teman-teman, mekanisme deflasi dan kendala pasokan. Faktor penting yang mempengaruhi nilai jangka panjang mata uang kripto apapun adalah dinamika pasokan. Bitcoin misalnya memperoleh sebagian besar nilainya dari batas pasokan tetapnya sebesar 21 juta koin yang memastikan kelangkaan dan mencegah inflasi yang berlebihan. Nah, jadi pasokannya itu teman-teman jangan sampai terus menambah pasokan Pi Network ini ya. Jadi ketika pasokan itu sudah fix, umpama 11,1 miliar menurut data di CoinGecko, ketika melakukan burning, maka koin itu akan terus berkurang pasokannya dan akan menjadi langka. Dan ini akan salah satunya dari 4 pemicu itu untuk bisa mendongkrak atau membuat harga Pi Network rally dari $1 posisi sekarang bisa menuju ke $10 next time. Terima kasih. Edukasi dan informasi saya berikan ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjalankan ibadah puasa ini lancar dan sehat selalu sampai ke Hari Raya Idul Fitri. Salam sukses, pioner Indonesia.